pagi, puji nama Tuhan. Kita kembali belajar agama di kesempatan pagi hari ini. Kiranya kita bisa belajar dalam kasih sayang Tuhan. Sebelum mulai belajar, mari kita angkat satu pujian dulu. Saya kerja di ladangnya Tuhan. 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 Kerja buat Tuhan selalu manisi. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Ya, kita bekerja di ladang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih pertolongan Tuhan. Di kesempatan hari ini kami belajar bersama di saat belajar agama ini, sekalipun kami belajar melalui video, kami belajar melalui daring, Tuhan terus memelihara dan menolong kami hingga kami dapat memahami dan dapat melakukan seturut dan kehendak Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, berikan kami kesehatan dan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan sudah selesai mengerjakan ulangan harian 1. Saya yakin anak-anak semuanya bisa. Dan semoga hari ini anak-anak semua diberikan kesehatan hingga bisa menyimak video ini berulang-ulang ya. Yang pertama kita belajar pelajaran 11 itu judulnya Berkarya untuk Tuhan dan Sesama. Ada di pelajaran 11. Kami sudah membuat ringkasannya sampai 12 nomor. Nanti dicatat, ditulis supaya anak-anak mengerti dan memahami. Berulang-ulang video ini didengarkan ya nak ya. Kalau belajar di sekolah hanya sekali malah mendengar. Kalau ini bisa berkali-kali didengarkan. Yang pertama, setiap orang pasti menginginkan untuk dapat berkarya supaya dapat menghasilkan sesuatu. Semua orang, kalian sekolah, saat ini mencari ilmu, selanjutnya SMP, SMA, kuliah, ingin apa? Ingin bekerja. Ingin apa? Ingin berkarya. Supaya apa? Supaya mendapatkan, menghasilkan sesuatu. Kalau kita sudah pandai, kita sudah pinter, kita sudah belajar dengan baik, sudah mendapatkan ilmu yang setinggi mungkin, kita juga akan mendapatkan hasil yang setinggi mungkin untuk memperbaiki taraf hidup dan untuk mendekatkan hidup kepada Tuhan. Itulah. Jadi setiap orang itu pasti menginginkan untuk berkarya, untuk bekerja. Tidak ada orang yang hanya ingin duduk-duduk saja, kecuali orang sakit. Nah, orang sakit pun pengen dia segera sembuh dan pengen segera bekerja. Ya, anak-anak semangat ya. Jadi terus semangat untuk bisa menghasilkan sesuatu. Nah, nomor 2 perhatikan. Pengertian berkarya adalah melakukan suatu pekerjaan sampai dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Itulah orang berkarya. Orang berkarya itu artinya melakukan suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita melakukan sesuatu tetapi tidak bermanfaat, tidak perlu dilakukan. Kita melakukan sesuatu harus yang bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Bermanfaat untuk Tuhan, bermanfaat untuk sesama, dan bermanfaat untuk kita sendiri. Seperti itulah. Pelajaran agama hari ini sangat menarik ya anak-anak ya. Jadi saya minta anak-anak diperhatikan dan disimak berkali-kali. Karya orang yang satu dengan yang lain itu berbeda. Tujuannya apa? Supaya bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Satu orang menjadi guru, satu orang menjadi dokter, satu orang menjadi supir. Ini 3 orang. 3 orang ini satu dokter, satu guru, satu supir. Mereka semua memiliki pekerjaan yang berbeda. Tetapi ini saling melengkapi. Dokter bisa menjadi dokter karena ada guru. Kemudian guru untuk bisa sampai ke tempat mengajar mungkin memerlukan supir angkut, memerlukan supir yang mengantarkan. Nah, kemudian kalau tidak ada guru, dokter tidak bisa jadi dokter. Nah, kalau tidak ada supir, perjalanan juga menjadi terhambat ketika dokter itu mau kuliah, ketika guru itu mau bekerja. Kan seperti itu. Ini contohnya cuma 3 orang ya. Ada dokter, guru, supir. Ini 3 orang ini saja, mereka memiliki
Kerjaan yang berbeda, tetapi mereka memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Nah, kemudian ada petani, ada pedagang, ada nelayan. Ini pekerjaan yang berbeda-beda, tetapi juga mereka saling membutuhkan. Kita membutuhkan petani, membutuhkan nasi untuk makan, membutuhkan nelayan, membutuhkan ikan untuk laut, membutuhkan supir, menggunakan transportasi untuk berjalan, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu anak yang dikasih Tuhan, nomor 4 ini sangat diperhatikan. Kita harus menghargai karya orang lain, tidak boleh saling mencela. Sekalipun hasil karya itu belum bermanfaat bagi kita. Nah, contohnya tadi seorang supir mungkin tidak bermanfaat untuk kalian. Karena apa? Karena kalian sekolah diantar ibunya atau diantar ayahnya. Kalau pergi jalan-jalan tidak memerlukan supir karena punya mobil, ayahnya sendiri yang menyupir. Tetapi tidak boleh mencela seorang supir ini. Dia memiliki tanggung jawab yang berat juga. Ya. Jangan sampai kalian juga menghina, misalnya pemulung. Jangan salah. Kalau tidak ada pemulung, betapa sampah plastik ini banyaknya. Nah, hasil daripada pemulung itu bisa menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dari sampah plastik. Nah, maka dari itu anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh mencela siapapun, apapun pekerjaannya. Setuju? Setuju. Nomor 5. Menghargai karya orang lain merupakan wujud kerukunan untuk saling menghargai dan menghormati. Kita harus menghormati. Kita menghormati pemulung yang tugasnya mengambil sampah plastik. Kita menghargai supir yang tugasnya mengantarkan kita kemana-mana. Kita menghargai guru yang memberikan ilmu pengetahuan. Kita menghargai dokter yang bisa menolong kita saat sakit. Kita menghargai petani yang bisa menghasilkan beras untuk kita makan. Demikianlah makanya pekerjaan itu satu sama lain untuk bisa saling melengkapi. Perhatikan nomor 6. Tuhan menciptakan manusia itu untuk berkarya, yaitu untuk beranak cucu, menjaga, melestarikan, dan mengusahakan tanah supaya dapat mengeluarkan hasil. Itu nanti perhatikan yang dibaca yang ada di halaman 150. Tuhan menciptakan manusia untuk berkarya, itu tertulis di dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 sampai 30. Ketika manusia itu memiliki anak dan memiliki cucu, manusia anak-anaknya tersebut bisa melakukan pekerjaan. Kemudian di situ menjaga dan melestarikan alam. Jadi alam ini siapa yang harus menjaga kita? Siapa yang harus mengelola kita? Kalian sekarang masih kecil, harus sudah bisa mulai untuk bisa menjaga alam. Yang pertama, tidak membuang sampah plastik sembarangan, mengurangi sampah plastik. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan, tidak buang-buang air yang tidak diperlukan, karena air itu kalau kita habiskan sekarang bisa jadi masa depan berapa puluh tahun yang akan datang tidak ada persediaan air bersih. Maka dari itu anak-anak, jika menggunakan air secukupnya. Kalau makan makanan membuang sampah pada tempatnya, kurangin sampah plastik. Kalau kita beli sayur di warung misalnya, kalau bisa masih bisa membawa toples Tupperware, bawa Tupperware, jangan dibungkus pakai plastik. Yang pertama, plastik itu tidak sehat, dan yang kedua, plastik itu juga mencemari lingkungan. Kemudian Tuhan juga menyuruh menyampaikan kepada manusia untuk mengusahakan tanah supaya dapat mengeluarkan hasil. Tadi Tuhan memberikan bumi kepada manusia, tapi kalau tidak diusahakan, bumi itu dibiarkan saja, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika manusia mau berkarya dengan menanam padi akan menghasilkan beras, dengan menanam jeruk akan menghasilkan buah, dengan menanam bayam akan menghasilkan sayur, dan lain sebagainya. Tanah juga bisa diolah menjadi semen, menjadi batu bata, menjadi genteng, dan lain sebagainya. Itu karena manusia mau berkarya. Perhatikan nomor 7. Karya Allah untuk manusia diawali dari penciptaan, sehingga keselamatan melalui kelahiran, pengajaran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan turunnya Roh Kudus. Nah, Allah sudah terlebih dahulu menciptakan, ada menciptakan mulai dari terang, cakrawala, tumbuhan, kemudian benda-benda penerang, kemudian binatang udara, binatang air, binatang darat, barulah manusia. Nah, di sini melalui kelahiran Tuhan Yesus,
Nah, manusia dapat memperoleh keselamatan. Yang manusia yang tadinya sudah jatuh ke dalam dosa, melalui kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, manusia memperoleh keselamatan. Kemudian melalui kebangkitan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dari antara menunjukkan bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Sehingga Tuhan Yesus naik ke surga yang diperingati sebagai hari Paskah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian sampai dengan turunnya Roh Kudus yang disebut sebagai hari Pantekosta. Nah, kita harus berkarya karena Allah sudah terlebih dahulu berkarya untuk manusia dan kita tinggal melanjutkan. Allah sudah menciptakan kan mulai dari terang, cakrawala dan sampai hari yang ke-6 manusia tinggal melanjutkan karya Allah tersebut. Dengan kita berkarya yang bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa tadi yang bisa dijelaskan? Yang pertama, kita berkarya untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita berkarya bermanfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga, berkarya bermanfaat untuk diri sendiri. Setiap pekerjaan pasti ada rintangan dan tantangan. Tetapi rintangan dan tantangan itu tidak boleh dijadikan menjadi penghalang. Tantangan itu harus dijadikan menjadi penyemangat. Rintangan itu ada, misalnya kalian sekolah ada nggak rintangannya? Ada, karena ada ulangan, jadi kita harus belajar. Kemudian ada tata tertib, kita harus mengikuti tata tertib. Ada ditegur guru, kita harus mengikuti. Nah, guru selalu menegur ketika anak-anak itu melanggar tata tertib. Guru menegur siswa, artinya guru itu mengasihi, artinya guru itu sayang. Kalau dibiarkan begitu saja, itu pertanda tidak sayang. Maka orang tuamu pun sering menegur, sering menasihati, itu pertanda orang tua itu juga mengasihi. Nah, pergunakanlah waktu dan talenta yang sudah Tuhan berikan dengan baik untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Sekarang kalian diberi waktu untuk belajar. Dibiayai oleh ayah ibumu, diberi pelajaran oleh gurumu, pergunakan waktu yang diberikan itu dengan baik. Kalian itu ditugaskan hanya belajar saja, tidak seperti zaman Miss Ati dulu. Kalau Miss Ati dulu sekolah, pulang sekolah harus ke sawah, harus menanam padi, harus memetik padi, membersihkan rumput. Tetapi kalau anak-anak sekarang hanya belajar doang, nggak ada disuruh yang lain-lain. Tidak, uang jajan dikasih, pakaian dicucikan, digosokkan, sekolah diantarkan. Kurang apa coba kasih sayang orang tua? Nah, seperti itulah ya anak-anakku yang dikasih Tuhan. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada yang di halaman 152. 152 jenis-jenis karunia Roh Kudus. Nah, ada macam-macam karunia Roh Kudus itu, ada karunia kuasa, yaitu kuasa kesembuhan, kuasa iman, melakukan mukjizat. Kemudian karunia pewahyuan, yaitu kata-kata, pengetahuan atau mengajar, kata-kata hikmat, kepekaan mengenali roh, dan karunia ucapan bisa membuat berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Jadi, kalau ada salah satu gereja yang melakukan bahasa roh, itu juga tidak menyimpang artinya karena ada dalam pengajaran kita. Kemudian ada 9 buah roh, yaitu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah ada 9 buah roh. Kemudian kalau macam-macam talenta itu ada apa saja? Ada persamaan sekarang ya, antara persamaan dan perbedaan karunia dengan talenta. Persamaannya apa? Kedua-keduanya adalah baik karunia roh dan talenta itu adalah pemberian Tuhan. Keduanya, ini yang ada di halaman 153 ya, keduanya menjadi makin efektif ketika makin sering digunakan. Tetapi kalau karunia roh, karena Allah yang berkehendak menganugerahkan kepada orang-orang tertentu. Nah, tetapi kalau talenta itu diberikan kepada semua orang. Jadi kalau karunia roh itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, tidak kepada semua orang. Tetapi kalau talenta Allah berikan kepada semua orang.
semua orang. Demikianlah pembelajaran agama hari ini. Pesan Miss sekali lagi, di selanjutnya dibaca bukunya itu tadi ya, yang ada di halaman yang sudah Miss tulis di situ. Dan ini dicatat dengan baik. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati kita.